Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tidak kurang satu apapun juga ya. Oke teman-teman, dalam beberapa bulan yang sudah kita lewati, tidak terasa saat ini sudah mendekati akhir tahun 2024. Sekarang udah bulan 10 ya. Jadi tinggal beberapa bulan lagi kita tinggalkan tahun 2024. Nah, di penghujung akhir tahun kali ini, sebelum penghujung ya tentunya, saya akan sedikit memberikan beberapa rekomendasi HT yang mempunyai powerful 10 watt ya, powerful 10 watt. Nah, HT tersebut tentunya sudah saya uji kekuatannya, sudah saya uji beberapa hal mengenai plus minusnya, sehingga HT tersebut layak untuk Anda gunakan ya. Kalaupun HT tersebut tidak ada di sini, bukan berarti HT tersebut tidak layak, tetap layak sesuai dengan keinginan Anda semua. Tapi ini adalah hasil pengujian yang saya lakukan, jadi bukan hanya untuk komunikasi di terestrial atau di darat, tapi komunikasi ke udara, ke satelit dengan jarak yang cukup jauh. Jadi kalau mungkin secara lokal kita selalu mengatakan HT ini berapa jaraknya ya, berapa jaraknya, misalnya HT 10 watt berapa jaraknya untuk mancarnya, HT 1 watt berapa jarak. Saya nggak pernah jawab. Karena apa teman-teman? Saya nggak pernah jawab karena semua situasinya akan berbeda. Nggak ada standar yang menyampaikan atau membuat bahwa HT itu sekian kilo, tidak ada. Karena tergantung kondisi tempat, lingkungan di mana kita berpijak, di mana kita mentransmisikan HT ini. Makanya ini adalah HT yang sudah saya coba. Saya tidak akan sebutkan berapa kilo. Kalau saya sebutkan berapa kilo, Anda pasti akan terkejut. Ada yang cuma 1 kilo, ada yang 500 meter. Padahal sama HT-nya. Ada yang sampai 3.000 kilo, 6.000 kilo. Pernahkah Anda komunikasi dengan sejauh itu? Kan pasti tidak. Tapi kenyataannya, ini HT semua saya uji ke satelit. Nah, satelit itu jaraknya bukan dekat-dekat. Bukan suatu hal yang sangat dekat, karena Anda tidak akan bisa melihat posisi satelit itu di mana. Minimal paling dekat di atas kepala kita itu 400 km. Paling dekat. Paling jauh bisa sampai 6.000, 5.000. Nah, itu sudah saya uji di semua HT yang ada di sini. Jarak terjauhnya 5.000 sampai 6.000 kilo. Bayangkan kalau saya sebutkan seperti itu kan pasti nggak masuk di akal kan. Kalau saya sebutkan HT itu yang 5 watt maupun yang 10 watt bisa jarak 5.000 sampai 6.000 kilo. Nah, kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena jarak dari kita ke satelitnya itu sekian jaraknya, 5.000-an gitu ya, di low elevasi. Jadi kalau saya sebutkan seperti itu kan nanti pada protes, ternyata cuma 1 kilo nggak nyampe kalau di darat ya, kalau di darat, dan itu posisi tertutup. Posisi terbuka ada yang menyampaikan saya sampai 10 kilo, ada yang menyampaikan saya sampai 60 kilo, ada yang menyampaikan saya sampai 5 kilo saja, variasi. Nah itu dia. Jadi teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah semakin besar wattnya maka kemampuannya semakin besar ya. Jadi semakin kecil wattnya, kemampuan pancarnya juga semakin kecil. Tapi di samping itu kita perlukan HT itu bukan hanya wattnya, tapi penerimaannya yang terbaik. Jadi percuma kalau kita mancar dengan wattnya besar tapi resipnya nggak bisa dengar ya. Jadi susah ya. Oke teman-teman, mari kita akan coba untuk memberikan sedikit
gambaran bagi Anda semua HT-HT apa saja yang ada di atas meja ini yang sudah saya tes dan saya coba, dan merupakan HT-HT dengan urutan yang mungkin sudah saya urutkan berdasarkan bukan hanya RX-nya. Jadi bisa RX, bisa TX, bisa modulasinya, dipadukan semuanya mana yang lebih terbaik ya. Dan kalau memang ada plus minusnya itu nilainya akan berubah, mungkin meskipun dia canggih, tapi kalau dia RX-nya kurang atau dia modulasinya kurang, maka dia tetap tidak bisa menjadi yang terbaik di pertama. Maksud saya tetap terbaik, tapi tidak mungkin terbaik yang pertama, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung ulas ya. Ini kebetulan satu kurang ya, saya ambil dulu ya. Ya, ini saya ambil dulu, maka saya akan taruh di sini. Oke, teman-teman, ini adalah semua HT dual band 10 watt. Jadi dual band kategori 10 watt. Meskipun di iklan ada yang mengatakan sampai 50, 20, 30, 40 dan seterusnya, yang saya sebutkan di sini adalah yang 10 watt. Murni mendekati 10 watt. Jadi nanti kalau tidak ada merek Bofeng di sini, ya itu karena dia di bawah 10 watt, 7 watt ya. Kita nggak masukin, kita masukin yang benar-benar mendekati 10 watt. Oke, teman-teman, jadi karena ini adalah hanya sedikit memberikan review kembali, kita ngopi dulu ya. Nggak perlu lama-lama ya, kita ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah kita udah ngopi. Nah, kita akan lanjutkan sampai di mana tadi? Kita akan lanjutkan bahwa untuk HT terbaik 10 watt untuk sampai saat ini yang saya uji dan saya tes ya. Mungkin di tempat lain, pendapat lain itu nggak ada masalah. Yang penting di channel ini ya, dari channel ini yang terbaik sampai saat ini 10 watt masih diduduki oleh Wercom WR88 Plus Spot Radio. Kenapa? Karena dia mempunyai keunggulan audionya yang kenceng, resipnya lumayan, fiturnya lumayan banyak. Dia bisa meresip airband, bisa standby 3 frekuensi, dia bisa scan frekuensi. Jadi dia bisa scan HT yang nggak ada layarnya, bisa. Jadi untuk Wercom WR88 Plus Spot Radio, satu lagi keunggulannya dia waterproof. Jadi Anda pakai hujan-hujan, Anda pergi mungkin kemana, ini cocok sekali bagi Anda yang tim rescue atau ya yang mungkin suka dengan adventure, touring, maka ini adalah HT yang cocok buat Anda. Wercom WR88 Plus Spot Radio dual band ya, tapi bisa juga 350, 250 ya. Tapi saya sebutkan dual band saja karena itu yang utama ya. Jadi Wercom WR88 Plus Spot Radio, kalau Anda yang tanya cocok naik gunung, cocok sekali. Cocok untuk Anda tim SAR atau damkar atau apapun itu, ini cocok sekali kan. Ini waterproof dan powernya besar. Kemudian dia bisa juga receive airband. Terus kalau ada yang tanya, bisa di frekuensi 800? Belum bisa teman-teman. Kalau yang ini belum bisa. Nanti mungkin ke depan ada yang bisa untuk Wercom WR88 Spot Radio. Tapi ini belum bisa yang ini. Oke. Ini audionya cukup mantap. Dan udah saya buktikan sampai saat ini WR88 Spot Radio ini cukup oke. Karena dia waterproof ya teman-teman. Oke. Yang kedua di sini ada beberapa merek HT. Ada beberapa merek HT sama persis. Tapi dari kesemuanya ini ternyata yang keluar terakhir yang saya ambil dulu ya. Jadi sama-sama nomor 2 tapi yang akan saya tunjukkan yang terakhir ya. Yang terakhir itu dari Eracom ya. Eracom RC98. Ini resipnya udah nggak perlu diragukan lagi karena Eracom RC98 itu sama dengan Fastcom UV98, sama dengan Escom FC10 Pro,
sama dengan Firstcom FC 2100R. Ya, cuman sayang Firstcom di sini nggak ada barangnya. Kita nggak ada barangnya Firstcom ya. Jadi saya sebutkan dulu Eracom RC98. Kenapa dia saya sebutkan setelah Wercom WR88 Sport Radio? Karena ini dia firmware-nya paling baru 1.51 ya. Jadi kualitas audionya yang saya pancarkan sudah lebih oke daripada yang sebelumnya. Ya, RC98 firmware-nya paling baru. Eracom RC98 ini 10 watt, resipnya jangan ditanya, paling mantep ya. Baterainya juga gede ya. Kemudian selanjutnya ada Fastcom UP98, ada Escom FC10 Pro, dan satu lagi ada Firstcom 2100R. Cuman sayang di sini nggak ada barangnya. Kita nggak ada barangnya di sini untuk kita tampilkan. Jadi ini sudah yang pertama dan kedua ya. Tapi yang kedua itu urutan yang pertamanya ini ya, Eracom RC98 karena dia firmware-nya yang paling baru. Mungkin yang lain nanti bisa ngikutin untuk firmware-nya dirubah ke 1.51. Dan jangan tanya saya bagaimana caranya karena saya nggak tahu. Ini sudah dari pabriknya seperti itu teman-teman. Karena dari pabriknya sudah diberikan firmware yang terbaru yaitu 1.51. Nah, selanjutnya yang ketiga tetap masih dari Wercom lagi teman-teman. WR88 Plus. WR88 Plus saja, nggak pakai Sport. Jadi WR88 Plus. Kenapa dia bisa menjadi yang ketiga? Karena dia tetap waterproof, meskipun sederhana, tapi powernya tetap full. Dan radio ini sangat awet sekali teman-teman. Saya pakai, ini adalah radio pertama sejak Wercom dikeluarkan sampai saat ini saya pakai masih oke. Sejak Wercom pertama kali keluar ya, waterproofnya masih oke, kemudian pancarannya oke, dan extra mic-nya ini atau colokan ini udah ribuan kali saya lepas pasang sampai saat ini masih oke. Artinya WR88 Plus ini juga kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Ini urutan yang ketiga teman-teman ya. Yang keempat, nah di sini urutan yang keempat jatuh pada Escom FC12 Pro. Ini adalah radio yang wattnya cukup lumayan gede. Kemudian dia juga resipnya oke. Sayang squelnya memang ya setelannya tidak terlalu open. Tapi ketika kita open itu kenceng banget resipnya. Sebenarnya ini peka banget teman-teman. Cuman masalahnya harus di open squelnya. Kalau kita buat 0, buat 1 dia nggak resip. Padahal sebenarnya dia resip. Cuman nggak tahu setelannya terlalu terlalu rapat atau gimana. Sehingga ketika kita buka jadi 0 dan antara 1 dan 0 itu selisihnya jauh sekali. Padahal seharusnya resip ya. Begitu kita buka langsung full sinyalnya tanpa noise. Sebenarnya ini sangat peka sekali teman-teman. Dan audionya juga cukup bagus. FC12 Pro Escom. Nah, ini memang nggak ada di Indonesia. Ini belum ada di sini, tapi tetap saya masukin karena ini dia artinya datang di studio ini. Jadi kita udah review. Jadi kita tetap masukin teman-teman. Karena kita udah review, kita masukin. Ini keunggulannya. Ini TIT Radio TD H8 H8 ya. Keunggulannya adalah dia powerful 10 watt. Kemudian memprogram radio ini tidak perlu lewat kabel. Pakai Bluetooth saja. Sudah oke. Cuman ya memang dia tidak waterproof. Kemudian audionya sudah oke. Dan di sini juga dual standby. Sudah bisa air band. Cuman sayangnya memorinya itu nggak bisa ketutup teman-teman. Jadi kalau kita kasih nama ya angkanya tetap ada kebaca di bawahnya. Jadi kekurangannya itu aja. Jadi memorinya tetap kebaca angkanya. Jadi frekuensinya tetap ketahuan. Jadi kalau kita tulis misalnya sesuatu yang mau kita rahasiakan nggak bisa. Frekuensinya kita sembunyikan untuk frekuensinya nggak bisa. Jadi meskipun kita sudah kasih nama, tapi frekuensinya tetap muncul kalau kita buka memorinya. Seperti itu, teman. Jadi, tapi ini cukup oke ya. Oh ya, ini sudah bisa scan frekuensi juga. Ini juga sudah bisa scan frekuensi, teman-teman. Nah, yang belum bisa tadi ini
Tapi ini tadi keunggulannya dia waterproof, kemudian dia sudah resipnya oke dan cukup handal. Itu sudah sampai berapa teman-teman ya? Sampai 5 ya. Ini yang kelima ya. TD Radio TD-H8 atau H8. Yang keenam, nah ini masih kontroversi ya. Kontroversi maksudnya. Bukan kontroversi tapi kontroversi. Jadi apakah ini asli apa enggak? Motorola GT10. Saya nggak tahu. Tapi apapun itu dia ada di sini dan ini kita sudah review dan hasilnya cukup bagus. GT10. Kenapa saya nggak ngambil GT12? GT10 yang paling baik ya. Jadi saya ambil GT10 dan di sini udah saya tes audionya oke, kemudian pancar oke, resip medium. Jadi masih di bawah yang lain ya resipnya. Jadi Motorola GT10 ini, nah kelebihannya adalah mungkin mulai dari FC12 Pro tadi udah Type C, kemudian di sini juga TD-H8 juga sudah Type C, dan ini juga sudah Type C ngecasnya GT10 ya untuk Motorola ini. Nah, masalah apakah ini dia asli apa enggak, silakan teman-teman cari tahu aja sendiri ya, karena yang jelas ini produk ada di pasaran dan kita hanya mereviewnya dan ini cukup oke. GT10. Kemudian di bawah GT10 ada Eracom RC68. RC68 ini secara konstruksi juga oke teman-teman ya. Juga oke, resip medium juga. Kemudian dia powerful juga 10 watt, layarnya juga berwarna. Kemudian juga sudah Type C. Kemudian 3 standby. Nah, Eracom RC98. Nah, ini juga sudah saya pakai teman-teman di satelit ya. Memang powernya agak sedikit di bawah ini untuk UHF-nya. Di bawah GT10, powernya di bawah GT10 untuk UHF-nya. Tapi karena dia punya fitur-fitur yang lebih ya, dia juga bisa scan. Kemudian di sini juga dia bisa di input manual ya. Ini juga bisa input manual. Udah dikasih nama manual, jadi lebih enak ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke urutan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 GT10, 7 ERC68 Eracom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini yang ke-9. Yang ke-9 ini adalah punyanya Dalcom DL9000 Pro. Di sini juga sudah USB Type C ya untuk casnya. Kemudian udah 3 standby juga ya, dan informasinya juga lengkap. Cuman bootingnya lambat banget. Bootingnya lama sekali kalau hidupin infrared, jadi harus sabar ya. Dan powernya sangat ngedrop di UHF. Jadi di VHF 10 watt, di UHF-nya cuma 5 watt, 6 watt. Jadi ya itu saya jadikan urutan ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ke-8 teman-teman. Urutan ke-8. Jadi urutan ke-8 Dalcom DL9000 Pro. Dan urutan yang ke-9 yang paling bontot ya. Itu jatuh ke Escom FC20 Pro. Ya, ini resipnya sih di bawah yang lain ya. Kemudian untuk powernya lumayan, VHF-nya bisa 10 watt. UHF-nya drop dia, UHF-nya drop ke 6 watt. Sama dengan Dalcom DL9000 Pro, ini juga dropnya ke bawah sekali. Kemudian sudah Type C juga untuk ngecas, sudah Type C di sini ya, bisa dicas. Cuman sayangnya bodinya sangat besar, paling besar di antara semua radio yang ada di sini. Ini sangat besar sekali ya, bodinya sangat besar sekali. Jadi ya selera sih teman-teman. Tapi ini tetap masuk karena
Dia VHF-nya juga powernya juga cukup lumayan ya. 10 watt, mendekati 10 watt, 9, berapa gitu ya. Jadi sudah masuk dengan baik ya. Oke, gimana kalau kita tes satu-satu powernya ya. Kita tes satu-satu powernya supaya teman-teman juga bisa mengetahui performance dari semua radio yang udah saya sebutkan ini ya. Jadi kita akan tes satu-satu secara singkat untuk wattnya dan untuk resipnya ya. Baik, kita bisa tes seperti apa, apakah kemampuannya itu oke. Mari kita simak sama-sama. Setelah saya urutkan urutannya, mungkin nanti ada yang berbeda. Jadi mungkin kok resipnya kurang peka tapi bisa urutan seperti ini karena ada kemampuan lain yang di atas itu. Paling tidak resipnya medium ya, atau resipnya itu mendekati high, jadi tidak sama sekali budek ya. Oke, kita langsung tes untuk resip ke semua radio ini. Kita siap-siap untuk tes resip ya. Jadi di sini kita menggunakan antena Diamond F23 Hotel dari Diamond asli. Kita akan tes resip ya teman-teman. Kita akan tes resip dari beberapa radio yang ada di sini. Nah, ini kita sudah siapkan di frekuensi seismograf ya. Start, kita coba. Oke. Frekuensi seismograf, kemudian kita cek squelnya. Udah satu, oke. Kita tes resip mulai dari Welcome BR818 Sport Radio. Oke. Lolos untuk Welcome WR818 Plus 88 Plus Sport Radio. Kemudian kita coba Eracom RC98. Nah, ini kita coba seismograf. Ini superior ereknya sih, nggak perlu diragukan, kita coba aja. Oke teman-teman ya, mantap. Ini firmware-nya paling baru teman-teman ya, jadi bisa dilihat di sini. Saya akan coba perlihatkan kepada Anda semua untuk firmware yang punyanya Eracom ya. Dia paling baru sehingga, nah ini 1.5.1. Oke, kita coba yang Fastcom. Fastcom kita tes, ini juga peka. Nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, Fastcom lolos. Kemudian kita cek firmware-nya. Firmware-nya di sini kita lihat berapa untuk yang Fastcom. Kita lihat firmware-nya teman-teman. Nah, Anda bisa lihat firmware-nya 1.42 ya untuk yang Fastcom OP98. Kita tes yang Escom FC10 Pro. Nah, ini kita buka volumenya, kita tes. Oke, nggak perlu diragukan lagi, sudah oke. Nah, kita cek firmware-nya. Berapa firmware-nya? Di sini firmware-nya dia di nih 145, lebih tinggi dari Fastcom OP98 yang Escom FC10 Pro. Nah, yang paling terbaru tadi Eracom ya 1.51 ini yang terbaru, makanya kualitas audionya lebih oke. Oke, kita lanjut ke Welcome BR88 Plus saja, nggak pakai sport ya. Kita coba booting dulu.
Kita coba 165810. Kita coba teman-teman untuk yang plus ya. Nah, ini resipnya apakah dia mau apa enggak? Oke, mau teman-teman, ini square 1 ya. Mau teman-teman ya. Oke, lolos untuk 88 plus. Nah, ini sekarang kita masuk ke, nah ini konektornya yang kita pinjam dulu punyanya Skom ya. Kita coba FC12 Pro. Nah, kita coba. Nih, FC12 Pro. Coba seismograph. Ya kan teman-teman, kita lihat ini sebenarnya peka sekali radio ini tuh, tapi bisa teman-teman ya. Nih bisa, ini sudah di update firmware terakhir itu saya update ke berapa ya kemarin terakhir itu firmware-nya. Nah ini B9117 kan. Coba kalau kita square-nya kita buka ya teman-teman, square-nya saya buka mana? Ya memang agak sedikit lemah dibandingkan yang lain, tapi artinya square-nya sudah oke ya. Resipnya maksudnya sudah oke. Resipnya sudah oke. Kita taruh lagi untuk FC12 Pro. Sekarang masuk ke TID Radio TDHH. Kita coba. Udah nggak bisa resip teman-teman. Kita buka square-nya. Kita coba buka. Ya, seperti ini teman-teman. Tapi karena dia punya powerful dan keunggulannya adalah di programming radionya, maka dia masih masuk di jajaran yang urutan ke berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, urutan kelima ya. Untuk TID Radio TD headset. Memang ereknya agak lemah ya. Kita pindah ke Motorola GT10. Nah, Motorola GT10 kita tes untuk resipnya. Jadi kalau power nggak usah kayaknya ya. Power atau kita wakili aja VHF aja ya. Atau gimana? Nanti power high aja ya. Kita coba ya nanti biar cepet. Nah ini saya udah pindah ke bawah. Nggak bisa teman-teman ya. Saya coba menu radio name. Buka square-nya. Scram. Comp. Ntar mana square-nya teman-teman ya. Aduh udah lama nggak buka radio. Jadi Group select. jadi ini radio ini cukup oke ya, ada grupnya juga ya. Jadi sebenarnya oke teman-teman. Okay. Channel mode. Frequency channel mode. Menu. Sorry. Nah, bisa receive teman-teman ya. Sekali dibuka bisa. Oke, untuk Motorola GT10 resipnya juga oke. Kita taruh.
Sekarang kita pindah ke Eracom. Eracom RC68. Kita cek resipnya. Oke, sudah kita pasang. Langsung oke teman-teman ya. Nah, masih Anda bertanya, tapi ini resipnya lebih bersih. Ini oke, tapi agak sedikit kresek ya. Ini bersih kalau yang Motorola GT10. Makanya dia di bawahnya GT10. Cuman tetap oke ya, Eracom ini. Tetap oke. Lolos. Nah, sekarang kita masuk ke Dalcom nih. Dalcom urutan yang ke-8 nih Dalcom nih. Kita coba. Ya, Dalcom. Ya, kita coba ya. Ya, agak lama teman-teman. Kita atur frekuensinya dulu. Oke, kita pasang. Oke, sama teman-teman. Oke juga. Cuman ya merusak ya, sama dengan ini Eracom. Sekarang yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. FC20 Pro. Nah, ini paling bontot ya, C20 Pro. Kita lihat RX-nya. Kita coba. Oh, sorry, ini memori apa VFO? Memori kan, VFO ya. Duh, nggak mau. 165 1. Oke, mau ya. Kita coba. Nggak mau ya. Jadi rata-rata kan semuanya di kiri tadi ya. Konektornya ada di kiri. Ini di kanan sendiri nih konektornya. Konektornya sebelah kanan sendiri untuk yang Escom. Nah, ini nggak bisa. Kita coba buka squelnya. Squel bisa dibuka bunyi teman-teman ya. Squel bisa dibuka bunyi dia. Jadi lumayan untuk Escom FC20 Pro. Tapi tidak seperti yang ini. Ini lebih bersih. Apalagi yang FC10 Pro ya. Oke. Saya kira itu teman-teman ya untuk pengujian untuk resipnya. Dan memang ini dari kesemua ini yang paling lemah ini tadi ya. Tapi karena dia punya keunggulan tersendiri yang memang tidak dipunyai dengan semua radio yang ada di sini, maka dia paling tidak bukan urutan terakhir teman-teman. Ini urutan yang ke berapa ini tadi? Kelima ya. Karena resipnya masih bisa, cuman dia itu tadi kecil. Kecil ya untuk yang Tit Radio TD-H8 ini ya. Oke teman-teman, kita tes powernya sekarang nih. Apa mau dites power apa nggak usah ya? Kayaknya nggak usah ya, karena kelamaan ya teman-teman kita tes power. Yang jelas ini sudah pernah saya review semuanya. Kalau kita mau tes power itu kita kasih perwakilan aja mungkin ya. Kalau yang ini kita perwakilannya ini aja, Eracom ya. Kemudian Spot Radio. Kemudian Escom, karena Escom ya ini Escom ya. Tit Radio. Oke. Ini dan ini. Ada berapa itu? Ada 7 kali ya. Ya, kalau Sport sama WR88 Plus udah kita anggap satu aja ya. Karena dia sama kekuatannya. Kita tes powernya. Kita tes untuk yang Wearcom WR88 plus Spot Radio. Kita coba cek. Hidupin. Ya. Tes cek power di sini. Kita langsung hidupin.
Kita cek di VHF dan UHF langsung ya, high power. Ini sudah high, kita coba di VHF dulu 14500. Sorry. Udah ya, high. Kita tes powernya. 12 volt. 12 watt. Nah, bener. 12 watt. Oke, kita coba di 435. Di UHF-nya. 435 kita lihat 12,2 4, jadi 12 semua ini keluarnya. Wah, luar biasa, ngeri. Oke, copot, kita pindah ke apa nih, RC98. Karena beda konektornya, kita lepas dulu RC98. Nah, kita pakai ini. Pasang dulu teman-teman ya. Oke, kita coba. Mohon maaf kalau agak lama ya, namanya juga kita tes ya. Oke, kita coba hidupin. Nah, langsung ini sudah high ya, high power 145. Kita di VHF berapa watt? Kita lihat 11,8. Luar biasa Eracom. 435000. Coba. Ini kenapa? Oh, ini jadi low power. Sebentar. UHF-nya low power teman-teman. Masuk kok kecil sekali wattnya. 10,6, 10,5. Jadi 11 lebih. Kemudian UHF-nya 10 ya. Ya, oke. Supaya nggak penasaran, teman-teman masih penasaran ya? Kalau yang Eskom atau Paskom gimana ya? Nah, wakilinnya ya. Ya, firmware paling baru tadi apa ya? Oh, yang paling baru punyanya ini Eskom ya. Jadi kita coba yang Eskom aja. Firmware terbaru ya. Maksudnya masih di bawah Eracom sih firmware-nya. Tapi dia lumayan lebih di atasnya Paskom. Makanya saya coba aja yang ini. Kita coba ya. Kita ke atas, kita keluar sekarang 145000. Oh, ini kan low lagi ya, kita coba high. Oke, 145 kita lihat berapa, naik ke atas, cek lagi 11 ya. Oke, 435. Kita coba 10. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi firmware baru memang ya, agak lumayan oke, stabil untuk VHF-nya. Untuk Eskom sama Eracom tadi lumayan mantap ya. Oke teman-teman, kita masuk ke yang 12 Pro. Sekalian karena konektornya sama. Kita coba 12 Pro. Nah, ini sudah siap. Langsung kita tes di atas ya. Masuk ke ya 145. 000. Ini jadi low, kita pindahkan ke high. Oke, kita lihat di VHF berapa? 11,6 di UHF. Kita coba 9,3 ya, di bawahnya Eskom dan Eracom UHF-nya ya.
Tapi udah 9,3 udah gede ya teman-teman. Oke, karena ini sudah masuk ke Tit Radio, ganti konektor. Wah ya, keras juga ini. Selanjutnya kita buka dulu. Agak keras Tit Radio ini konektornya. Kita ganti. Kita tes untuk Tit Radio TDHH H8. Ya, kita pasang. Kita coba pasang lagi. Ya, oke. Putar dulu ya. Ininya diputar. Ya, oke. Hidupin. Kita coba di 145.000. Powernya high. Oke, kita coba 145 berapa wattnya? 11 ya, 10,9 tadi 11 watt tapi turun dikit ya. Kita coba di UHF berapa? 8,7. Jadi tetap masih di bawahnya lagi FC12 Pro. Oke. Kita buka lagi. Ya. Kita buka lagi untuk yang TDHH ya, A8. Taruh aja dulu situ. Sekarang GT10. Nah, ini GT10 nih. Agak sulit ya. Ngepres untuk putaran nanonya terlalu mepet ya, tapi ya bisa sih, tapi mepet banget tuh. Coba aja, kita coba ya teman-teman ya, sabar. Oke, sudah, kita akan tes untuk GT10. Sambil minum kopi teman-teman ya. Oke. Powernya kita naikin dulu. Oh, sudah high ya. Oke, sudah high powernya. Ini yang di bawah berarti ya. Oke. Oke, 145 sudah high powernya, kita coba. Oh, transmisinya tetap yang di atas ya. Oh, PTT2 di bawah ya, sorry. 11,6. Jadi pakai PTT2. 11,5 ya. Jadi asiknya GT10 ini PTT-nya ada 2 ya teman-teman ya. Sama dengan yang mana tadi ya? Nggak ada PTT2 ya. Cuman dia aja ya kayaknya PTT2. Oh, dengan Welcome juga PTT-nya 2. Ya. Oke. Di UHF-nya kita coba. Oke, UHF-nya kita tes 9,8. Ya, masih di atasnya Tit Radio. Ya, tonton. Sebenarnya ini harus di atasnya Tit Radio ya. Tapi karena Tit Radio punya keunggulan tersendiri, sehingga ya Tit Radio bisa nomor 5 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Modulasinya juga bisa diatur, ini ada mic in-nya untuk Tit Radio. Ini nggak ada. Nah, sekarang kita coba untuk Airacom. Airacom RC68. Kalau 98 itu JOS, 68 ini yang di bawahnya 98. Jadi kita lihat. Kita tes ntar 145. Nah, ini powernya high apa low ya, kita tes dulu. Oke, powernya sudah high, kita coba lihat 145 berapa. Oh, salah lagi. PTT-nya ada 2 juga ini teman-teman. Ternyata ada 2, satu di bawah sini ya.
10,8, 10,8, kemudian 435. Kita lihat. Udah benar ya? High ya? Ya 6,8. Nah, memang kan di bawah gitu ya, 6,8. Jadi dia hype-nya itu turun jadi 6,8 untuk yang Eracom RC 68. Sesuai dengan 68 ya, 68 juga ternyata untuk hype-nya. Nah, kita tes sekarang yang Dalcom DL9000 Pro. Teman-teman masuk DL9000 Pro. Ini teman-teman yang katanya Bruno CX9 itu sama persis ya dengan ini. Makanya saya disuruh review karena harganya mahal, saya nggak mau ya. Sama aja kok, jadi kita nggak usah ini. 145. Ya ini sekarang powernya kita coba power. Oke, kita coba high, udah sukses. Sekarang kita tes ini power high. 8,4. Sekarang kita coba di UHF-nya. UHF-nya 5,1. Iya teman-teman, UHF-nya rendah juga. Jadi ya itulah Dalcom DL9000 Pro. Sekarang kita coba yang terakhir di Escom FC20. Kita coba tes. Ya, oke, sudah. Ini sudah power middle ya. Kita coba ke high powernya. Mana power? Enggak di sini. Kita coba pindah ke high. 145,000. Kita coba power high 9,5. Sekarang di 435,000. Power high 6,7. Ya, 6,7. Sebenarnya masih di atasnya ini Dalcom ya untuk yang Escom SC20 Pro, tapi resipnya lebih peka yang Dalcom. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kita taruh aja ya, dan taruh dulu. Nah, sorry kegeser ya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa yang sudah kita tes tadi. Ini konektor saya lumpukin dulu ya. Dan ini radio-radio yang tadi kita tes ya. Kita taruh dulu konektor-konektornya. Dan ini penampakan radio-radionya sesuai dengan urutannya. Kita tadi ya ini, kemudian ini ya, dan sebentar kita urut dari atas ya tadi ya. Nih, kemudian itu ya, kemudian nah Escom tadi ada di sini, kemudian ini. Ya, seperti ini teman-teman urutannya ya, yang bisa Anda lihat jelas seperti ini urutannya. Untuk ke radio-radio yang udah kita tes tadi barusan untuk power, kemudian untuk receive ya. Mudah-mudahan di beberapa radio ini ada milik Anda semua yang ada di sini ya. Dan tentunya kalau yang nggak ada di sini belum tentu itu nggak bagus, tetap aja bagus teman-teman, nggak ada masalah. Itu sesuai dengan kebutuhan kok, sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan kita mau pakai radio yang mana. Tapi ini adalah hasil saya tes
dari keunggulan masing-masing radio ada plus minusnya, itu pasti ya, nggak semua radio itu punya keunggulan 100%. Nah, dari beberapa keunggulan itu kita kumpulkan, kita coba timbang-timbang, maka yang ada di sini, mulai dari sini ya, urutannya ke sana, ke sini, dan terakhirnya ke sini. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia mengenai rekomendasi dari saya beberapa HT yang ada di depan ini. Dan tentunya jika HT-HT yang tidak ada di sini bukan berarti tidak baik atau bukan berarti tidak menjadi prioritas. Semuanya menjadi bagus sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun ini adalah hasil pengujian yang saya uji dan saya tes dan saya timbang-timbang dari beberapa macam fiturnya yang dipunyai oleh sebuah HT. Maka apa yang ada di sini adalah HT yang sudah recommended untuk Anda pakai, untuk Anda gunakan. Tentunya ini adalah dual band powerful 10 watt. Jadi paling rendah tadi adalah 8,6 ya. Itu dari Dalcom ya, Dalcom DL9000 Pro. Tapi kemungkinan saya dapat yang wattnya kecil mungkin ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang lebih besar dari saya, mungkin ada juga gitu ya. Namun dari keseluruhan yang saya punya ini rata-rata powernya ya 10 watt ya. Mendekati 10 watt, 9, berapa gitu ya. Jadi rata-rata yang ada di sini itu 10 watt. Dan ini bukan berarti saya pilih-pilih ya teman-teman, memang punyanya ini ya, adanya ini ya udah kita tampilkan. Dan buat yang belum ada di sini radionya ya itu karena kita nggak punya ya teman-teman, kita nggak punya. Makanya saya nggak pernah menjual atau memberikan HT-HT yang sudah dikirim ke sini, karena kita akan coba untuk review kembali, kita akan coba untuk memberikan informasi kembali kepada teman-teman yang ada di channel ini, sehingga radio yang kita punya satu-satunya ya tetap kita nggak jual teman-teman, karena ini untuk memberikan informasi lagi kepada Anda bahwa radio-radio yang ada di sini adalah radio-radio yang sudah kita tes, dan tentunya ini adalah radio 10 watt. Kalau yang belum ada di sini memang kita belum pernah mencoba dan belum pernah ada di sini, dan kalaupun sudah kita coba itu radionya kita hanya dipinjemin, jadi kita kembalikan. Kalau yang ada di sini kita diberikan, sehingga radio ini bisa menjadi referensi Anda dan tetap ada di sini gitu ya. Tapi kalau yang dipinjamkan ya udah kita kembalikan. Makanya dari itu kepada yang mau direview HT-nya distributor, tentunya mereka lebih baik untuk menaruh di sini, karena kita akan tetap review radionya, tetap kita akan jadikan referensi. Karena tidak akan kita jual, kita tetap jadikan referensi, sehingga yang ditampilkan di sini adalah radio-radio yang memang tetap ada di sini, tidak kemana-mana gitu ya. Oke, sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki dari Zulu. Semoga ini bermanfaat dan tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda semua. Dan tentu dukung channel ini dan tetap like dan subscribe bagi yang belum, sehingga channel ini tambah berkembang, supaya radio-radio yang di sini tambah banyak, supaya juga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi lebih baik. Dan tentu kita akan selalu memberikan yang terbaik dan selalu yang terbaru buat Anda semua. Nah, kalaupun ada yang terbaru di pasaran belum saya review, merek Wercom atau apapun itu, karena ada sesuatu yang kita akan sempurnakan untuk kita review. Karena saya akan masih pelajari produk-produk yang baru yang tiba di sini. Jadi teman-teman, produk-produk baru yang tiba di sini yang betul-betul baru kita pelajari dulu, kita tes dulu, karena apapun itu kita akan sampaikan ke Anda dengan hasil dari apa yang kita sudah tes. Oke, sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki dari Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.